Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Yuda dengan NIM 2023-30045. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana ini untuk memenuhi review jurnal itu untuk memenuhi kriteria pada UAS saya ini pada mata kuliah mobile computing itu teorinya. Nah, di sini ada berjudulnya penerapan data mining untuk klasifikasi penyakit stroke dengan menggunakan algoritma NIPS. Oke, kita langsung saja. Baik, di sini ada sebuah latar belakang riset di mana dalam jurnal tersebut bahwa stroke ini merupakan adalah gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak atau progresif dan cepat akibat gangguan peredaran darah dan non-traumatik. Kemudian, stroke itu merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan di Indonesia, di mana ada faktornya itu. Satu, faktor kesehatannya itu hipertensi, kolesterol, obesitas, dan penyakit jantung. Dan yang kedua itu ada faktor gaya hidup, di mana faktor gaya hidup ini seperti kita merokok, kurang olahraga, atau mengonsumsi obat terlarang, serta alkohol juga. Nah, selain itu juga stroke ini ada faktor sebuah keturunan dan usianya juga. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada teknologi atau istilah pentingnya. Istilah pentingnya itu ada data mining. Definisinya itu adalah proses sebuah penggalian informasi atau pengetahuan baru dari sekumpulan besar data dari sekumpulan data besar. Fungsinya ini dan penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasi data sebuah pasien stroke yang berdasarkan atribut-atribut risikonya. Selanjutnya di bawahnya ada klasifikasi atau classification. Definisinya itu adalah sebuah metode dalam data mining untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori berdasarkan atribut yang ada. Contohnya, dalam penelitian jurnal tersebut, ada sebuah kelompok atau mengelompokkan pasien ke dalam kategori stroke atau tidak stroke. Jadi, istilahnya ada yang stroke, ada yang tidak. Jadi, itu dikelompokkan oleh pasien tersebut. Lanjutannya ini ada algoritma name bias. Definisinya itu algoritma ini sebuah klasifikasi yang berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antar atribut. Kelebihannya itu adalah kesederhanaan, cepat, dan efektif untuk data dengan atribut nominal. Selanjutnya ada Chris cross atau cross industry tanda proses for data mining, yaitu sebuah pemahaman bisnis atau penelitian, pemahaman data, persiapan data, dan pemodelan data. Oke, next, selanjutnya ada atribut atau fiturnya nih ada sebuah transformasi data. Definisinya itu proses mengubah sebuah format atau nilai data agar sesuai untuk pemodelan. Contohnya, dalam penelitian ini kita mengonversi atribut numerik. Misal usia BMI menjadi kategori nominal, misal balita dewasa atau obesitas. Selanjutnya ada training data dan testing data, di mana sebelum atribut ini dilakukan ada itu training datanya, data yang digunakan tersebut untuk membangun sebuah model klasifikasi. Oke, next, testing data, data yang digunakan untuk menguji performa model. Di bawahnya ada split ratio dalam penelitian. Di dalam penelitian itu, di dalam jurnal itu sekitar 80% training dan 20% testingnya. Oke, lebih banyak
trainingnya dibanding testingnya berarti. Kemudian selanjutnya composition metric. Ada sebuah tabel perasui yang membandingkan sebuah hasil prediksi dengan data sebenarnya. Dan sebutnya ini tadi itu. Selanjutnya ada permasalahan riset. Permasalahan riset dalam jurnal tersebut itu ada permasalahannya juga. Karena sebuah suatu kalimat pasti ada kekurangannya juga pasti. Yaitu tingginya itu tinggi angka kematian kecacatan akibat stroke itu sangat banyak ya. Selanjutnya ada prevalensi stroke yang masih tinggi di Indonesia. Ada sebuah faktor risiko yang kompleks dan multifaktor. Di bawahnya ini ada potensi data kesehatan yang belum tergali secara optimal, perlunya mode klasifikasi yang akurat dan cepat. Oke, selanjutnya kontribusi utama riset. Di mana kontribusi ini ada sebuah penerapan data mining untuk klasifikasi struk di dalam konteks Indonesia. Pembangunan model prestasi berbagai net bias yang akurat, serta transformasi net bias data atau numerik ke kategorikal untuk optimalisasi model. Selanjutnya ada validasi model untuk sebuah pembagian data antara ini pelatihan 80 dibanding dengan 20 itu testingnya ya, yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya itu ya, yang ini nih. Nah, 80% training, 20% testing. Ya, dan apa delivery. Nah, di sini juga penyediaan kerangka metodologi kris PDM yang terstruktur juga rekomend rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya ada selanjutnya ada metode pemecahan masalah, di mana metode penyelesaian dulu ada pendekatan data mining dengan metode klasifikasi algoritma net based sebagai mode klasifikasi. Ada tahapannya, ada validasi penggunaan sumber pendukung, selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini, penelitian ini dikaji berdasarkan seberapa aspek kritis atau mulai dari kelebihan, kelemahan, hingga indikasi dan rekomendasi. Kelebihan dan kelebihan ini itu ada transformasi data yang dapat menyebabkan hilang informasi, tidak melakukan filter selection, tidak ada perbandingan, dan validasi model hanya dengan whole method. Oke, next ada ide pengembangan riset, di mana di pengembangan riset ini ada perbandingan antara berbagai algoritma klasifikasi, selanjutnya penanganan data, itu engineering dan film selection, integrasi data tambahan dan sebagainya lain. Selain itu ada pengembangan model prediksi risiko struktur di mana interpretasi model yang lebih dalam, explainable AI. Selanjutnya validasi dengan dataset yang lebih besar dan beragam, pengembangan sistem, decision support system, yang saat terintegrasi. Di dalam ini itu ada sebuah studi komparatif dengan penyakit-penyakit lain ya. Oke, next. Lanjutannya. Penelitian ini dapat dikembangkan suatu ke arah yang lebih komprehensif, aplikatif, dan integratif dengan memanfaatkan sebuah berbagai algoritma teknik data yang lebih canggih lagi. Karena di masa depan nanti juga pasti pasti akan berkembang itu. Tidak ada yang mungkin. Dan integrasi sistem teknologi informasi kesehatan, pengembangan tidak hanya terbatas pada aspek teknis data mining, tetapi juga pada aspek implementasi dalam konteks kesehatan masyarakat di Indonesia, supaya angka kematian pada stroke ini menjadi minimal lah ya, jangan maksimal terus, oke. Selanjutnya ada terakhir kesimpulan. Berdasarkan analisis dan review yang telah dilakukan terhadap penelitian pada judul penerapan data mining untuk klasifikasi penyakit stroke menggunakan algoritma net bias dapat disimpulkan. Bukan?
Ada beberapa poin penting. Tujuan dan hasil utangnya di situ tercapai katanya kontribusi metodologis dan praktis. Keterbatasan di situ perlu diperhatikan serta rekomendasi dan potensi pengembangannya. Implikasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, thank you. Sekian dari saya. Akhir kata, apabila ada kata-kata salah dari saya, kurang maaf lebih maaf. Mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.